Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak sekalian? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asbahal mulku lillah walhamdulillah. La syarika lah wa la ilaha illahu wa ilaihi nusyur. Asbahna la fitratul Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanallah wa bihamdi 'adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimati. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita, yang Allah turunkan dari langit berupa hujan dan lain sebagainya, dan juga Allah hadirkan dari bumi, dari tanaman-tanaman yang kita senantiasa harapkan hasilnya, dari pohon-pohon, dari segala kekayaan-kekayaan yang ada di dalam bumi, timah, logam apapun, emas bahkan intan di dalamnya, semua itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang ada pada diri kita, baik itu segala organ-organ tubuh kita, telinga sebagai alat pendengaran kita, mata sebagai alat penglihatan kita, otak sebagai alat akal untuk berpikir, hati untuk memahami, hati untuk mengimani, kaki, tangan, semua adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan yang Allah berikan adalah nikmat yang besar. Keimanan, keislaman yang Allah berikan kepada kita adalah juga nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka Allah selalu mengingatkan kepada kita tentang nikmat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berulang-ulang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an dalam surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau tidak salah sampai 31 kali Allah mengulang. Itu artinya bahwa Allah mengingatkan kita dengan nikmat itu. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang pandai bersyukur atas nikmat itu sebelum Allah mencabut nikmat yang Allah titipkan. Salam dan salawat semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita, Nabi, Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala, manusia pilihan,
al-khiyar min khiyar al-Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di dalam hidup ini kita senantiasa mengikuti beliau sehingga nanti kita tergolong orang-orang yang akan bersama dengan beliau dalam satu barisan ketika kita dibangkitkan, dihimpunkan oleh Allah di padang mahsyar, dan kita tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita telah membaca di dalam Al-Quran tadi, bil khusus surah yang kita baca setelah suratul Fatihah adalah surah Al-Mulk namanya, surah Tabaraka namanya, yakni berada pada posisi juz ke-29 dari Al-Quran itu. Surah ini termasuk surah Al-Mufassal, surah yang pendek, termasuk Makkiyah, diturunkan di kota Makkah, yang isinya mengandung perkara-perkara keimanan, ketauhidan. Karena diturunkan di Makkah yang saat itu masyarakatnya adalah masyarakat jahiliyah, masyarakat yang masih mempersekutukan Allah, menyembah berhala-berhala. Maka Allah turunkan ayat-ayat yang berkenaan dengan keimanan, tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin yang ada di Mekah dan sekitarnya saat itu, mereka itu di samping percaya kepada Allah, mereka juga mempercayai, menyembah kepada yang lain. Maka disebut dengan mempersekutukan Allah. Di samping Allah, dia juga menyembah yang lain. Dia percaya bahwa Allah yang menciptakan. Ketika mereka ditanya siapa yang menurunkan hujan, mereka akan menjawab Allah. Jika ditanya, jawabannya Allah. Tetapi dia melakukan kejahilian, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka selama masa waktu kurang lebih 10 tahun Nabi berdakwah, Nabi menyampaikan perkara-perkara ketauhidan. Karena apalah gunanya kita beribadah kalau kita tetap mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, masih kita melakukan kesyirikan. Ini yang pertama harus kita bersihkan, jangan sampai hati kita cenderung kepada kesyirikan, yakni mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, surah ini dinamakan juga surah Al-Mani', yakni pencegah. Mencegah kita dari mana? Di dalam kitab Al-Hafiz Imam Jalaluddin As-Suyuti yang berjudul Al-Itqan fi Ulumil Quran,
dalam bab keutamaan surah-surah dalam Al-Quran, bahwa surat Tabarak ini adalah surah yang bisa mencegah Al-Arba'ah, Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah meriwayatkan hadis bahwa di dalam Al-Quran terdapat suatu surah yang bisa menyelamatkan. Yang apabila dibaca akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sampai diampuni. Maka disebutkan lagi dalam hadis yang lain, surat Tabarak ini, surah Al-Mulk ini mencegah atau menjadi perisai atau menjadi tameng di dalam alam kubur. Jadi kalau mau punya perisai, punya tameng, punya pelindung di alam kubur, maka sering-seringlah kita membaca. Sering-seringlah kita membaca bil khusus surat ini, ya, minimal sekali, satu malam sekali kita baca, ya. Kita baca Al-Quran 30 ayat ini. Saya tadi mulai ayat ke-12, terlalu panjang. Di rumah saya baca dari ayat 1 sampai ayat ke-11. Sini saya lanjutkan ayat 12 sampai dengan 30. Dia adalah pencegah. Karena yakin bahwa kita tidak akan mampu menghadapi azab kubur itu. Azab kubur itu pasti. Itu pasti. Sering kita mendengar ketika kita mengantar saudara kita, keluarga kita ke liang lahatnya, sering kita mengucapkan kalimat-kalimat al-maut haqqan. Azab al-qabr haqqan. Munkar nakir haqqan. Dan seterusnya. Disampaikan bahwa kematian itu benar kematian. Azab kubur itu benar. Munkar nakir itu malaikat yang ditugaskan oleh Allah yang akan bertanya kepada kita, ma rabbuka, ma rabbuki. Ditanya kita. Tentu setiap pertanyaan harus kita jawab. Kalau kita tidak mampu menjawab, tentu kita akan mendapatkan sesuatu. Anak-anak sekolah biasanya dulu kalau ditanya sama guru, dulu zaman kita, kalau ditanya sama guru tak mampu, ya kita diberi hukuman tuh. Pukul. Kalau sekarang tak lagi. Ya. Di alam kubur kalau kita tidak mampu menjawab dengan fasih, maka kita akan mendapatkan pukulan. Ya. Dan kita membayangkan seperti apa pukulan itu. Jadi azab kubur itu benar. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita satu doa yang harus kita lazimkan, yang harus kita biasakan di dalam solat. Yakni sebelum kita salam, Nabi mengajarkan kepada kita ketika kita bertahiyat akhir sebelum salam, kita dianjurkan oleh Nabi SAW agar kita meminta 4 perkara, berlindung dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam.
Itu pertama. Ya Allah, sungguh aku memohon perlindungan dari azab jahannam. Jadi kita harus memohon kepada Allah perlindungan dari azab jahannam itu. Karena azab jahannam itu adalah pasti. Al-jannah haqq, an-narul haqq. Itu pasti. Walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Itu juga dalam surah Al-Mulk ayat ke-6. Dan bagi orang-orang yang kufur kepada Tuhannya, ingkar kepada Tuhannya, tidak mau melaksanakan perintah Allah, tidak mau sholat, itu konkretnya. Tidak mau ruku, tidak mau sujud kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, itu namanya ingkar. Karena yang membedakan antara orang yang beriman, orang Islam dengan orang kufur itu dari sholatnya, Pak. Jadi orang yang tidak sholat, tidak pernah sholat, maka itu dihukumi kufur dan diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam. Dan bagi orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya, kufur kepada Tuhannya, azabu jahannam, azab jahannam, wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Kita semua akan kembali nih. Wa ilaihin nusyur, wa ilail masir, ilaihi turja'un, kan? Ilaihi raji'un, irja', kembali namanya. Wa ilail masir, kita akan dihimpun, kita akan dihisab, diperhitungkan amal-amal kita di dunia. Mana yang banyak kebaikan-kebaikan kita atau keburukan-keburukan kita. Maka Nabi mengajarkan kepada kita agar kita memohon perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Yang kedua, wa min azabil qabri. Nabi juga menganjurkan, mensunahkan kepada kita, ini sebelum kita salam, Pak, memohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Karena azab kubur itu pasti. Ada orang yang diazab dalam kubur, ada juga tidak. Orang yang tidak diazab adalah orang yang dicintai oleh Allah. Orang-orang yang dahulu di dunia senantiasa beriman dan beramal soleh, beribadah kepada Allah, taat menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan. Setiap habis sholat juga memohon kepada Allah, Allahumma jirna minan nar. Kalau sendiri, Allahumma jirni minan nar. Kalau berjamaah, Allahumma jirna minan nar, 7 kali. Ya. Kita senantiasa memohon, karena sholat itu adalah berupaya kita menyambungkan diri dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Tentu di dalam hubungan ini, karena kita adalah makhluknya, kita butuh kepada Allah, maka mintalah kepada Allah. Karena segala sesuatu itu milik Allah, baik yang ada pada kehidupan dunia ini maupun pada kehidupan akhirat, semua adalah milik Allah. Allah berkuasa, maka kepadanya kita harus memohon. Jadi jangan sampai kita habis sholat pun jangan keburu-buru kita pulang, istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah.
Ya, mohon keselamatan. Allahumma antas salam. Kita memuji bahwa Allah yang akan memberikan keselamatan. Tuh. Kita yakin bahwa Allah sang pemilik keselamatan itu. Assalam. Allahumma antas salam wa minkas salam. Daripadamu keselamatan itu, bukan dari makhluk. Wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam. Fahayyina rabbana bis salam. Maka hidupkanlah kami, wahai Tuhan kami, dalam keselamatan. Jadi bukan ucapan-ucapan sembarangan, tapi permohonan dan pengakuan kita. Tuh. Jadi kalau kita memaknai setiap bacaan-bacaan itu dan kita menyadari bahwa kita sangat butuh kepada Allah, tentu kita akan melakukan. Fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Kita memohon wa adkhil jannah. Ya. Dan masukkanlah kami ke dalam syurga. Tuh. Darussalam. Tabaraka wa ta'ala. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ajirna minan nar. Tuh. Kita memohon kepada Allah perlindungan kepada Allah dari nar, dari api neraka. Insyaallah kalau kita memohon terus menerus minta, ya, kepada manusia aja kalau kita minta terus menerus lulu dia, ya, lulu deh. Kalau kita datang minta terus kita datang meminta memohon, lulu hatinya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang Maha Dermawan, yang memiliki segalanya. Cuma subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di samping kita memohon perlindungan kepada Allah dari azab jahannam, azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat. Kita juga memohon kepada Allah keselamatan, perlindungan dari cobaan-cobaan hidup. Selama ini kita memohon kepada Allah perlindungan, tidak terlalu serius. Jadi Allah menguji kita dengan cobaan-cobaan hidup yang sulit rasanya, karena kita kurang. Kita menyampaikan pun tidak serius kepada Allah. Nabi sudah mengajarkan kepada kita. Agar kita meminta dengan benar. Kenapa? Karena sholat merupakan sarana di mana kita berada dalam kondisi paling dekat dengan Allah. Terutama di dalam sujud, Pak. Nabi katakan, suasana di mana paling dekat dengan Allah itu dalam sujud. Dalam sujud kita. Kenapa? Karena di dalam sujud kita berada dalam posisi paling rendah di dunia ini. Kepala yang kita agungkan, kita taruh ke tanah. Selama ini kepala kita agung, ya. Terhormat kepala kita biasanya. Namanya kepala itu terhormat. Ya, selama ini dengan kepala ini banyak orang yang menyombongkan diri, ya. Dengan kepala ini banyak orang yang membanggakan dirinya. Tapi ketika dia sujud, dia rapatkan kepalanya ke tanah, menyadarkan bahwa dirinya, ya, hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menyadari bahwa nenek moyang kita dulu, Nabi pertama, manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam dari tanah diciptakan. Juga mengingatkan kita bahwa setelah hidup di atas tanah ini, kita akan kembali dimasukkan dalam tanah. Ya. Jadi ingat, saat ini kita berjalan di atas tanah. Ada suatu masa kita harus dimasukkan ke dalam tanah. Di dalam tanah itu siapa teman kita?
Bukan lagi istri kita jadi teman, bukan lagi anak-anak kita yang jadi teman, tapi yang jadi teman kita cacing-cacing tanah, ular-ular tanah, dan lain sebagainya. Mungkin kala jengkin dalam tanah, segala binatang-binatang yang di dalam tanah yang mencari mangsa, yang mencari makanan. Dia tidak naik ke permukaan mencari makanan, dia menunggu di dalam tanah. Dan itu menjadi hukum bahwa kita pasti akan dimasukkan di dalam tanah, dalam bumi. Apa yang mau kita sombongkan? Oleh karena itu mari kita sering-seringlah kita sujud kepada Allah. Kita rapatkan dahi kita ke bumi, ke tanah ini, dan menyadarkan diri kita bahwa kita akan kembali menyatu dengan tanah.